Bacaan dari Injil Matius. Sekali peristiwa ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Pace Ebeni, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini Gereja Universal merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Hari raya ini dikhususkan untuk menghormati semua orang kudus yang telah membaktikan hidup mereka untuk membela iman mereka terhadap Yesus Kristus. Mereka menyatukan hidup dengan Allah dalam doa, karya hidup dan teladan beriman kepada Allah. Dengan mengabdikan diri kepada Allah, para kudus menyadari bahwa segala yang mereka miliki berasal dari Allah. Dan oleh karena itu mereka selalu mengandalkan Allah dalam kehidupan mereka. Dalam keteladanan hidup, mereka menampilkan diri sebagai murid Yesus yang setia dan sejati. Pengharapan dan iman akan Yesus menghantar mereka kepada kebahagiaan dan sukacita kekal bersama Allah di surga. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan-bacaan suci yang diperdengarkan untuk kita pada hari ini, khususnya bacaan Injil, mengisahkan kepada kita bahwa Yesus naik ke atas bukit untuk mengajar kepada para muridnya. Istilah yang digunakan di sini ialah gunung. Lewat istilah gunung, penginjil Matius ingin mengajak kita untuk mengingat peristiwa yang terjadi di Gunung Sinai, di mana Musa menerima hukum yang diberikan Yesus kepadanya. Penginjil Matius menggambarkan Yesus sebagai guru yang memberi janji kepada Israel, di mana ia akan menuntun mereka keluar dari perbudakan dan menghantar mereka sampai ke tanah yang dijanjikan Allah. Injil Matius bab 5 ayat 1-12 sering disebut juga sebagai sabda bahagia. Yesus memberikan pengajaran dan mempersiapkan para muridnya agar mereka menjadi pewarta kerajaan Allah. Sabda bahagia mengandung nilai kasih yang mendasari segala bentuk hukum. Dari makna sabda bahagia terdapat inti pengajaran Yesus, yakni miskin di hadapan Allah, sabar dalam menderita duka cita, murah hati, pembawa damai, dan siap dianiaya demi kebenaran. Dari kata-kata kunci ini, nilai penting yang perlu kita hidupi adalah memperjuangkan kekudusan. Kita semua dipanggil agar menjadi kudus dengan menghayati hidup kita dengan kasih dalam kehidupan setiap hari, dimanapun kita berada. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Paus Fransiskus menandaskan bahwa kekudusan merupakan panggilan Allah kepada setiap umat beriman.
Panggilan Allah perlu ditanggapi dengan sikap iman yang setia dan sejati. Dalam homilinya, Paus Fransiskus menandaskan bahwa saya senang melihat kekudusan yang ada dalam kesabaran umat Allah, dalam diri orang tua yang melahirkan dan membesarkan anak-anaknya dengan kasih sayang yang sangat besar, dalam diri laki-laki dan perempuan yang bekerja keras untuk menafkahi keluarga mereka, dalam diri mereka yang sakit, dan dalam diri kaum religius lanjut usia yang tetap tersenyum, di dalam kegigihan perjuangan mereka untuk terus maju hari demi hari. Saya melihat kekudusan dari gereja yang pelita. Seringkali hal tersebut merupakan kekudusan dari mereka yang hidup dekat dengan kita. Mereka mencerminkan kehadiran Allah. Hidup dalam kekudusan adalah suatu perjuangan yang tidak mudah. Namun dalam iman akan Yesus, kita percaya bahwa Allah selalu menyertai dan membimbing setiap perjuangan hidup kita. Oleh karena itu, baiklah kita menghayati hidup kita dalam terang rencana Allah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh para kudus dalam memperjuangkan iman Kristiani. Maka mari kita terus-menerus memohon kepadanya agar hati kita semakin hari semakin kudus seperti hatinya yang kudus, agar kita boleh meneladan para suci dan bergabung dalam kemuliaan keluarga suci di surga. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.